Shalom, apa kabar semuanya? Murid-murid di kelas remaja, juga kelas pemudi. Selamat datang kembali di Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Oke guys, sebelum kita mulai, yuk kita sama-sama tundukkan kepala dan kita akan berdoa, minta pimpinan Tuhan. Bapak, kami sekali lagi mengucap syukur di mana kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu, siapkan hati kami, supaya kami terus beroleh kasih karunia untuk bisa mengerti kebenaran ini, dan kebenaran ini pun yang akan memerdekakan hidup kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman semua, nas yang akan dibawakan untuk pelajaran 11 kali ini diambil dari kitab Lukas 2. Ya, pasal 2 ayat yang ke-13 sampai ke-20, tapi saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-8. Yuk yang punya Alkitab, kita sama-sama buka dari kitab Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai ke-20. Saya akan bantu bacakan ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang paling tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan yang mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Nah, guys, gembala-gembala di padang didatangi oleh malaikat tadi di kitabnya ya. Nah, kalau kita lihat, gembala-gembala saat itu pasti sedang lelah, ya, lelah, capek dan sebagainya. Ya, dan pada kondisi saat itu kalau kita pelajari, gembala-gembala itu mereka asing dengan kata damai sejahtera, gitu ya guys ya. Mereka asing dengan kata ini. Kenapa? Karena dalam kehidupan mereka itu sangat keras. Mereka harus menjaga kawanan domba mereka untuk tidak sampai terluka dan sebagainya. Kenapa? Karena saat itu ternak-ternak tersebut harus dipelihara sehingga tidak bercacat, karena itu yang bernilai tinggi untuk bisa dipersembahkan di bait Allah. Ya, jadi mereka harus menjaga dari kawanan ternak lain, serangan-serangan binatang buas, juga mungkin dari serangan orang-orang jahat yang lainnya. Maka dari itu, kehidupan mereka yang sangat keras tersebut hampir mustahil mereka bisa merasakan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Tapi tadi di Alkitab kita sama-sama baca bahwa ternyata ketika gembala tersebut berjumpa dengan bayi Kristus, mereka mengalami damai sejahtera. Ya, damai sejahtera itu gini. Banyak orang berpikir bahwa kekayaanlah yang bisa membawa seseorang menjadi damai sejahtera. Tapi ternyata kalau kita lihat dari kesaksian banyak orang, salah satunya Elvis Presley, ya, penyanyi yang begitu kaya luar biasa, tapi dalam akhir hidupnya dia tidak merasakan damai sejahtera. Ternyata kekayaan
atau harta benda tidak bisa memberikan damai sejahtera. Tetapi kebalikannya, orang yang hidup damai sejahtera itu bisa mendatangkan kekayaan, guys. Nah, kalau kita sama-sama lihat dari pelajaran hari ini, dari kitab yang tadi kita baca, Yesus lahir, kelahiran Yesus itu membawa dua hal. Ya, yang pertama adalah kemuliaan bagi Bapa di surga. Ya, kelahiran Yesus membawa kemuliaan bagi Bapa di surga. Hal yang kedua, kelahiran Yesus membawa damai sejahtera bagi semua orang. Nah ini guys yang harus kita sama-sama renungkan. Kalau tadi kita melihat ketika para gembala didatangi oleh malaikat, mereka ketakutan karena mereka kaget. Malaikat bilang jangan takut, karena mulai hari ini ada juru selamat lahir. Ketika mendengar hal tersebut, gembala-gembala yang sedang capek, lelah, dan mungkin belum pernah merasakan damai sejahtera, tiba-tiba mereka punya kekuatan, mereka punya semangat baru. Sehingga mereka memutuskan untuk pergi ke Bethlehem. Malam itu juga mereka cepat-cepat pergi ke Bethlehem, mencari apa yang dikatakan oleh malaikat tersebut, dan akhirnya mereka bertemu dengan bayi Yesus, ya, yang lahir di sebuah kandang dan terbaring di atas palungan. Yang dahsyatnya ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus, damai sejahtera memenuhi hati mereka. Damai sejahtera memenuhi hati mereka. Itu pertama kali mungkin mereka merasakan damai sejahtera yang begitu luar biasa, guys. Ya, ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus, gembala tetaplah gembala. Mereka tidak berubah menjadi jutawan, mereka tidak berubah menjadi juragan domba, atau mungkin jadi pengusaha bulu wol, jaket wol yang terkenal. Oh enggak, gembala tetaplah gembala. Tapi yang membedakan adalah mereka saat ini punya damai sejahtera. Itu guys. Ya, jadi kita sama-sama perlu menyadari, mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang kehilangan damai sejahtera. Banyak hal, tekanan demi tekanan kehidupan, mungkin ada ujian di sekolah, mungkin ada tekanan-tekanan lain, secara ekonomi, ya karena ada pandemik, tekanan demi tekanan, kita mungkin saat ini sedang terpuruk. Tapi kita sama-sama belajar bahwa firman Tuhan telah mengatakan, ketika kita mau mengalami perjumpaan dengan Kristus, di situ kita bisa merasakan damai sejahtera Allah yang luar biasa. Maka dari itu, kita perlu mendekat kepada Allah. Ya, Allah mudah untuk didekati, maka dari itu kita perlu sekali untuk bisa mendekat kepada Allah. Yakobus 4 ayat 8 bilang gini, mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikan hatimu, hai kaum mendua hati. Ya, kita perlu mendekat dahulu pada Allah sebelum Allah melahirkan kita dan mengubahkan kita. Tuhan lebih rindu untuk kita mendekat daripada memberkati kita dan membersihkan apa yang kita perlukan. Sama seperti anak bungsu yang terhilang. Saat dia pulang dan papanya melihat dari kejauhan, bapaknya yang berlari untuk mendapatkan dia. Guys, yuk kita sama-sama mendekat kepada Allah. Kita mendekat kepada Allah. Allah mendekat kepada kita. Dan disinilah kita mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dan saya memastikan ketika kita mengalami perjumpaan dengan Kristus, kita mengalami Kristus dalam hidup kita, kita akan mengalami damai sejahtera yang sangat luar biasa. Ya, jadi mungkin saat ini ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak masalah dalam kehidupan kita. Tekanan demi tekanan kita alami. Mungkin damai sejahtera sudah hilang dalam hidup kita. Kita mungkin sedang pusing, mungkin kita sampai saat ini. Ada mungkin dari beberapa kita yang mulai berpikir untuk mengakhiri hidup. Karena tekanan begitu berat. Saya mau berdoa buat kalian. Bahwa hari ini, Tuhan yang begitu penuh kasih, ingin mendekat kepada kalian, mendekat kepada Anda, untuk memberikan damai sejahtera. Ingatlah, pengharapan selalu ada dalam Dia. Di momen Natal ini, kita memperingati lari lahirnya Yesus Kristus, Juru Selamat kita, guys.
Yesus datang ke dunia tadi untuk membawa damai sejahtera dan untuk membuktikan, untuk membawa kemuliaan bagi Allah di surga. Dan disinilah kita akan mengalami kedahsyatan Tuhan. Damai sejahtera akan melimpah dalam hidup kita. Yuk mari kita sama-sama tundukkan kepala. Saya mau berdoa buat kalian semua. Haleluya, terima kasih Tuhan. Karena Engkau begitu luar biasa. Kami mengucap syukur di mana Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami merenungkan begitu baiknya Engkau, begitu luar biasanya Tuhan yang mau hadir lahir di bumi untuk menanggung dosa kami, Tuhan. Engkau yang mau menanggung setiap dosa kami. Tuhan yang benar-benar mau memberikan damai sejahtera pada kami. Biarlah Tuhan anak-anak-Mu, siapapun mereka yang mendengarkan kebenaran firman ini, apabila ada di antara mereka yang saat ini sedang mengalami tekanan hidup, atau mungkin putus harapan, atau bahkan sampai berpikir untuk mengakhiri hidup mereka, izinkanlah Tuhan, saat ini hamba berdoa, sekiranya damai sejahtera Tuhan melimpahi hati mereka, Roh Kudus jamah mereka. Terima kasih Bapak, hamba-Mu serahkan kehidupan anak-anak-Mu ke dalam tangan Tuhan saja. Sekali lagi hamba mengucap syukur, atas setiap kesempatan kami boleh belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih atas setiap kesempatan yang Tuhan izinkan kami untuk bisa mengalami kasih Tuhan yang begitu dahsyat. Damai sejahtera Tuhan yang begitu melimpah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, mari kita semua yang percaya mengalami damai sejahtera Tuhan, kita sama-sama katakan, haleluya. Amin. Oke guys, kita akan berjumpa kembali di minggu depan di Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Salam damai sejahtera, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.